Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Putri Awalina. Saya dari kelas 2D. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja report saya aplikasi yang berjudul software penyewaan peralatan camping export civilization. Analisis kebutuhan. Judul: software penyewaan peralatan camping export civilization. Moto: Let's Renegade Your Adventure. Berisi cara yang digunakan konsumen untuk melakukan atau memesan alat yang akan disewa, dan ada juga data yang terdiri dari data konsumen, barang, dan sebagainya. Sistemnya akan ada proses-proses yang akan diolah oleh softwarenya. Tujuan: bagaimana sistem informasi penyewaan yang sedang berjalan pada Pesona Wilis. Yang kedua, bagaimana perancangan sistem informasi penyewaan dan pengembalian peralatannya. Yang ketiga, bagaimana pengujian sistem informasi penyewaan. Yang keempat, bagaimana implementasi sistem informasi penyewaan untuk mempermudah pelayanan penyewaan terhadap customer agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. Analisa kelemahan sistem lama. Perform atau kinerja. Masalah kinerja terjadi ketika tugas-tugas bisnis dijalankan dan tidak mencapai sasaran. Kinerja diukur dengan jumlah layanan dan waktu tanggap atau respon time. Yang kedua, informasi. Apabila kemampuan sistem informasi baik, maka user akan mendapatkan informasi yang akurat, tepat waktu, dan relevan sesuai dengan yang diharapkan. Informasi juga dapat merupakan fokus dari suatu batasan atau kebijakan. Ekonomi. Pengolahan data penyewaan dan penyediaan alat membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga menimbulkan peningkatan biaya operasi. Pengembangan sistem diharapkan dapat memberikan banyak manfaat, dan ketidakefisien biaya yang terjadi bisa diminimalisir sekecil mungkin. Kontrol. Analisis ini digunakan untuk membandingkan sistem yang dianalisa berdasarkan pada segi ketepatan waktu, kemudahan akses, dan ketelitian data yang diproses. Efisiensi. Dengan adanya analisis ini, ada upaya untuk meningkatkan efisien operasi dengan menggunakan sumber daya yang tersedia, sehingga konsumen tidak harus datang ke tempat sewa untuk sekedar mendapatkan informasi atau melakukan penyewaan alat lagi. Servis atau pelayanan. Peningkatan pelayanan memperlihatkan kategori yang beragam. Proyeknya dipilih merupakan peningkatan pelayanan yang lebih baik, bagaimana manajemen, marketing, user, dan bagian lain yang merupakan simbol kualitas dari suatu sistem informasi. Ini konteks diagramnya. Untuk keterangan konteks diagram, sistem dapat melihat informasi barang. Nanti pimpinan dapat melihat data barang, data konsumen, data sewa, dan data kembali. Sistem dapat login, dapat administrasi, dapat menginputkan data dan memproses sewa data, melihat informasi barang, dan operasionalnya dapat menginputkan dan melihat informasi barang, data sewa, dan kembali. Ini DFD level 1-nya. Bisa dilihat sesuai di gambar. Perancangan ERD di sini ada pimpinan, ada konsumen, operasional barang, dan administrasi proses sewa. Di sini deskripsi user interface. Ini yang di sini awal desain login saat masuk harus menginputkan username dan password. Aplikasi yang digunakan terdiri dari 4 form yang tersedia. Pertama ada form login seperti gambar ini yang di samping. Setelah itu ada form operasional yang berisi tentang informasi data barang yang disediakan. Selanjutnya ada form sewa sebagai proses konsumen untuk melakukan penyewaan
yang dikendalikan oleh administrasi. Yang terakhir, ada form pengembalian barang yang digunakan konsumen ketika ingin mengembalikan barang yang disewa. Ini form loginnya, kita harus menginputkan username dan password. Di sini juga ada tanggal tertera dan jamnya. Ini yang sebagian kanan itu nanti hasil setelah menginputkan data. Di situ ada karir, ada cover bag, ada cartridge, ada matras dan yang lain-lain. Dan di sini sampingnya adalah form untuk pengembalian data, dan ini adalah form untuk penyewaan data. Jadi setelah sebelum menyewa nanti kita juga ada platformnya sendiri. Setelah kita mengembalikan barang, kita juga ada platformnya sendiri. Pengujian alpha atau testing. Aplikasi ini digunakan para penyewa peralatan camping dan dengan cara melihat informasi yang telah disediakan, bahwa stok apa saja yang ada dan bisa dipinjam. Jika stok masih ada, bisa dilakukan peminjaman dengan harga per hari sesuai barang yang dipinjam dan lama peminjaman. Jadi, alurnya penyewa dibantu operasional melihat informasi barang yang masih tersedia. Jika ingin menyewa atau mengembalikan barang penyewa, langsung meminta bantuan administrasi. Jika dilakukan penyewaan administrasi, bisa memilih tombol sewa. Jika dilakukan pengembalian, administrasi dapat memilih tombol pengembalian. Jika tidak dilakukan keduanya, maka tidak pilih tombol back atau kemudian di exit. Uji coba pengujian login. Data masukkan user dan password yang dimasukkan benar. Dapat masuk ke tampilan menu untuk program. Yang diharapkan menampilkan menu utama. Pengamatan dapat masuk ke tampilan menu utama. Kesimpulan, centang diterima, tolak X. Pengujian yang kedua, pengujian form operasional. Data masukan dapat masuk ke tampilan menu operasional program. Yang diharapkan menampilkan daftar barang beserta harga sewanya. Pengamatan masuk ke menu operasional. Kesimpulan, centang diterima. Pengujian form sewa. Data masukan, user dan password yang dimasukkan benar dapat masuk ke tampilan menu untuk program. Yang diharapkan menampilkan menu utama. Pengamatan dapat masuk ke tampilan menu utama dan kesimpulannya diterima, centang. Pengujian form pengembalian. Data masukkan ke menu yang terakhir, yaitu form kembali. Yang diharapkan menampilkan menu akhir. Pengamatan masuk ke menu pengembalian. Kesimpulan diterima, centang. Kesimpulannya, setelah diuji, aplikasi ini layak digunakan untuk tidak terjadi error. Tetapi kekurangan dari aplikasi ini adalah apabila dilakukan peminjaman, stok tidak dapat berkurang. Uraikan pendapat dan pemahaman Anda tentang mata kuliah rekayasa perangkat lunak, misalkan penerapan terhadap di sekitar. Kalau menurut saya, mata kuliah rekayasa perangkat lunak ini sangat bermanfaat karena di sini kita bisa belajar mengimplementasikan aplikasi, seperti membuat aplikasi yang kayak lebih yang mudah-mudah dulu ya kan. Rekayasa perangkat lunak itu kayak membuat sistem kayak gitu, seperti website bisa kan juga ini musimnya kan online, apa-apa di online kan, serba online. Jadi kalau semisal punya all shop toko itu bisa dibuat all shop atau gimana gitu, dibuatkan web atau yang dibuatkan sistem lainnya. Jadi menurut saya misalkan penerapan di sekitar itu sangat bermanfaat, apalagi untuk yang UKM sendiri itu bisa lebih maju, bisa lebih banyak dikenal oleh orang-orang kan. Semisal ada websitenya, ada aplikasinya, ada istilahnya ada aplikasinya gitu, itu lebih mudah dijangkau untuk semua kalangan daripada manual. Ini kan juga namanya sudah di era globalisasi ya, semua serba ya tadi ada online. Daripada datang langsung ke toko, alangkah baiknya kalau dibuatkan sistem sendiri. Begitu kalau menurut saya.
Begitu hasil report kerja saya, hasil kinerja saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.